Halo semuanya, saya Marcel. Semoga selalu terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi pada kesempatan kali ini tuh saya pengen bercerita aja, semoga bermanfaat gitu. Bagaimana faktor X itu bekerja di dalam kehidupan saya, mengubah keadaan minus menjadi keadaan surplus gitu. Mungkin bisa diambil hal-hal yang positif, bisa dibuang hal-hal yang sekiranya kurang bermanfaat bagi teman-teman semua. Saat itu saya sangat menyadari sekali, jadi pada saat saya mengalami fase bangkrut tahun 2020 awal, lebih tepatnya 2019 itu udah nafasnya udah susah lah istilahnya. Kalau kita dalam bisnis itu udah susah banget bernafas, bener-bener bangkrut dan minus gitu, sampai punya hutang setengah eman lebih 500-an juta gitu saat itu. Dan sudah menjual barang-barang semuanya, aset gitu sudah dijual, tabungan udah nggak ada sama sekali, adanya cuman hutang. Bahkan hutang itu melibatkan sertifikat rumah orang tua saya, itu yang bikin berat banget saat itu. Nah, saya mau bercerita bagaimana faktor X ini bekerja. Faktor X, silahkan teman-teman mengartikannya, bagaimana alam semesta ini bekerja, bagaimana Tuhan bekerja, itu terserah teman-teman dalam menerjemahkannya. Saya menyebutnya supaya universal aja, yaitu faktor X. Faktor X, faktor Tuhan bisa. Apa dan bagaimana supaya faktor X itu bisa bekerja? Saya pernah belajar dari salah seorang mentor dulu di sebuah organisasi yang saya pernah ikut, organisasi bisnis gitu. Dia mengeluarkan sebuah statement yang bagi saya itu menarik banget. Jadi, bekerjalah, berikhtiarlah hingga membuat Tuhan terharu gitu. Walaupun kata-katanya ini sederhana, tapi bagi saya itu sangat bermakna dan sangat meaningful gitu loh, sangat dalam gitu. Bekerja sampai membuat Tuhan terharu. Analoginya seperti ini, teman-teman. Seandainya kita ini sebagai seseorang, entah itu kita sebagai orang tua ataupun sebagai diri kita lah, ketika ada yang meminta, teman kita mungkin, atau yang sudah punya anak, ya anak kita, atau yang masih belum berkeluarga, anggap saja itu adalah orang tua kita. Kita meminta ke orang tua kita, meminta terus, tapi kita sikapnya jelek, kita nakal, kita suka membantah, suka ngeyel gitu misalkan. Kira-kira dikasih nggak apa yang kita minta ini? Tapi kalau seandainya kita minta, habis itu kita baik-baikin gitu kan. Kalau misalkan kita sebagai anak mau minta orang tua ada maunya gitu kan, kita baik-baikin dulu, jadi rajin gitu. Ya supaya orang tua kita seneng, terus kita dikasih apa yang kita mau gitu. Ya saya cuman menganalogikannya seperti itu. Ketika kita berjuang gitu, kita bekerja, capek itu pasti, nggak mungkin nggak. Bohong kalau kita nggak pernah putus asa atau capek kok kayak gini terus kehidupan nggak berubah-berubah. Pasti sebagian besar dari diri kita itu pernah mengalami atau masih mengalami hingga saat ini gitu loh. Tapi ya itu, yang memang hal yang harus kita lakukan adalah ya membuat Tuhan sampai terharu, merasa bahwa kayaknya kamu perlu dikasih deh, kayaknya ini sudah saatnya. Nah, sudah saatnya ini kapan, kita ya nggak tahu, itu ada di situ. Hal-hal yang saya lakukan untuk memancing adalah, yang pertama adalah saya introspeksi ke dalam diri sendiri. Fundamental sikap saya, bagaimana saya bersikap dengan orang lain, bagaimana tutur kata saya, bagaimana saya punya mindset dan mental ini gitu. Walaupun saat itu sempat drop dan sebagainya, bahkan ekstrim, saya sempat udah frustasi tuh mengakhiri hidup ini gitu ya. Itu pikiran yang sangat bodoh sekali waktu itu. Sempat kepikiran gitu. Tapi ya saya terus menjalani. Nah, sampai akhirnya saya memberanikan diri keluar, atau mau keluar dari sebuah kegalauan yang ada di dalam diri saya ini. Yaitu dengan apa? Ya karena sudah tidak ada lagi hal yang saya banggakan saat itu, saya merasanya seperti itu. Ya untuk apa saya bermain dengan ego? Makanya hal-hal saya itu waktu itu nggak mau bekerja. Jadi sejak muda itu nggak mau bekerja ikut orang lah, intinya seperti itu. Pengennya ya berbisnis gitu. Tapi ada satu keadaan yang memaksa saya harus bekerja di sebuah instansi gitu, walaupun cuma 2 bulan. Saat itu pikiran saya adalah hanya untuk memancing rezeki. Mungkin saya harus memang turun ego dulu nih, kesombongan saya harus dijatuhin dulu gitu loh. Saya harus berani, supaya memancing rezeki yang berbeda, supaya saya bisa belajar dari saya merendahkan ego saya yang serendah-rendahnya saat itu. Nah, dari situ memang betul
ada sesuatu hal, ada suatu keajaiban ya tidak langsung, tapi secara berproses itu ada suatu keadaan, suatu keajaiban yang mana alam semesta ini mendirect kita ke sesuatu hal yang ternyata itu adalah titik atau turning point, titik balik atau turning point dari kehidupan saya dan istri saya. Itu. Saya juga berpikir secara teknisnya, secara fundamental di dalam keluarga saya, keuangan saya baru jatuh, istri saya sebenarnya stabil gitu. Dari situ saya tidak berusaha mengganggu keuangan istri saya. Saya bergelut dengan hutang itu ya saya cari kanan kiri, serabutan kanan kiri. Saya tidak berusaha untuk meminta penghasilan istri saya untuk nutup hutang saya. Supaya apa? Supaya ibarat kata ini ada sebuah sumber keran ini nggak saya ambil airnya. Kalau diambilin bisa-bisa sumber mata air ini bisa habis gitu loh. Dan ini nggak sama-sama terisi. Atau kapalnya ini kayunya saya untuk nambal kapal saya, ya bisa-bisa jadi berlubang, lubang saya tertutup, tapi masih ada yang kebuka, yang punya istri saya ini bisa-bisa jadi kebuka dan ada kemungkinan semua jadi tenggelam. Makanya ini saya jaga sekali. Itu termasuk hal fundamental, termasuk introspeksi diri, supaya saya tidak mengganggu. Dan benar, income-nya istri saya itu dikelola untuk dia riset untuk bisnis kami berdua gitu. Dia yang riset, dia mulai riset. Akhirnya ya kami bersyukur sekali dikasih kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh alam semesta ini, oleh faktor X yang bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melunasi hutang semua. Saat ini justru bisa keadaannya surplus, seperti itu. Jadi kerja faktor X itu ya semuanya kembali ke dalam diri kita, semua kita harus bersikapnya seperti apa, kayak gitu. Jadi ada sebuah satu kalimat yang menarik bagi saya, yang itu saya pegang sampai detik ini adalah bekerja berikhtiarlah hingga membuat Tuhan terharu. Kapan waktunya jangan pernah dibandingkan, karena ketika kalian semua masih membandingkan proses kalian dengan proses orang lain, artinya kalian itu sebenarnya belum dipantaskan. Jadi ketika kalian sudah tidak membandingkan, berarti kalian sudah fokus terhadap proses kalian sendiri. Selamat berjuang, semangat selalu. Semoga video ini bermanfaat dan selalu terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang.